Shalom, saudara dikasih Tuhan, kita kembali ke pembahasan tentang sekte Mormon. Nah, bagian kedua ini kita awali dengan sejarah gereja Mormon. Nah, gereja Mormon yang didirikan oleh Joseph Smith itu resmi didirikan pada tanggal 6 April 1830. Bertempat di Fayette di New York. Mereka memberikan nama gereja mereka itu dengan Gereja Yesus Kristus dari orang-orang kudus dari hari-hari yang terakhir. Jemaat yang baru lahir itu mengembara ke Kirtland di Ohio dan menetap di Illinois. Setelah gereja itu terbentuk, timbullah kemudian ketegangan-ketegangan intern dan ekstern. Antara lain, anjuran berpoligami. Joseph Smith hidup dalam poligami, maka dia dan pengikutnya menganjurkan poligami pula. Joseph Smith mempunyai beberapa istri, dan pada suatu ketika dia mengadakan perkawinan rohani, demikian sebutannya, di mana dia pernah mengawini 4 wanita serentak. Oleh karena Undang-Undang Amerika Serikat menentang poligami, maka Joseph Smith dan saudaranya dimasukkan dalam penjara di Chicago, Illinois. Setelah ada uang jaminan dibayarkan, maka Joseph Smith dan saudaranya diperbolehkan pulang. Akan tetapi mereka tidak berani keluar oleh karena khayal ramai yang sangat marah telah mengepung penjara tersebut. Khalayak ramai berhasil mendobrak penjara dan menembaki mati Joseph Smith. Kematian Joseph Smith dinyatakan oleh pemimpin-pemimpin lainnya sebagai Syahid dan segera mengisi tempatnya itu dengan seorang pemimpin yang lain yang bernama Brigham Young. Pemimpin baru ini membawa rakyatnya itu ke suatu daerah yang belum didiami orang. Sejak itu ada sejumlah 15.000 orang Mormon menetap di sekitar Salt Lake, yang kemudian mendirikan Salt Lake City, yang sekarang sangat makmur dan merupakan pusat orang-orang Mormon dari seluruh USA Amerika Serikat. Orang-orang Mormon termasuk yang tergiat melakukan pekerjaan dalam berbagai lapangan, mengadakan perkumpulan untuk wanita, pria, dan anak-anak muda. Mereka mempunyai sekolah-sekolah sendiri sampai universitas-universitas. Mereka juga memiliki tanah-tanah yang luas, bank, hotel, stasiun radio, perusahaan-perusahaan asuransi, dan sebagainya. Semuanya usaha-usaha ini dipergunakan sekaligus sebagai propaganda atau aktivitas misioner untuk memperdalam akan kehidupan Mormon. Maka anak-anak muda harus menyediakan diri selama 1-2 tahun untuk melaksanakan aktivitas misioner sebelum mengambil kedudukan tetap dalam masyarakat. Cabang-cabang gereja Mormon sudah terdapat di negara-negara barat dan timur, terutama di kota-kota besar. Di kota itu, pada permulaannya masyarakat Mormon menjalankan poligami, beristri banyak, secara hampir tidak terbatas. Praktek poligami itu dimulai oleh Joseph Smith pada tanggal 12 Juli 1843. Perbuatannya itu dibenarkannya dengan mengatakan bahwa dia menerima wahyu dari surga dan menghunjuk kepada Yakub, David, dan Salomo dari perjanjian lama. Penggantinya itu, yang bernama Brigham Young, mempunyai 28 istri dan 56 anak. Jumlah istrinya yang hidup pada masa saat dia meninggal masih berjumlah 17 orang. Tindakan orang-orang atau pemimpin Mormon ini menimbulkan konflik dengan pemerintah yang melarang poligami ini secara undang-undang. Akhirnya Mormon terpaksa mengalah dan tunduk, sehingga Presiden Masyarakat Mormon yang bernama Woodruff pada tahun 1890 memaklumkan agar masyarakat Mormon mentaati undang-undang perkawinan monogami beristri satu.
Pada akhir abad 19 yang lampau, daerah yang dikuasai Mormon, Utah, diakui sebagai satu negara bagian state dari USA. Secara praktek masih banyak terdapat poligami di sana dan malah ada beberapa kelompok Mormon yang memisahkan diri dan tidak mau mengakui keanggotaan presiden mereka Woodruff dan masih mempertahankan poligami secara formal. Di pusat kota Salt Lake City terdapat bangunan mereka yang besar dan termasyhur dengan 6 buah menara yang dibuat dari batu granit putih. Hanya orang Mormon saja yang boleh memasuki bait yang mempunyai satu organ dengan 8.000 buah pipa-pipa. Pemimpin organisasi Mormon ini dipegang oleh orang-orang yang disebut imam-imam, yang terdiri dari 2 golongan, yaitu imam-imam Melkisedek yang dianggap lebih tinggi dan imam-imam Aaron yang lebih rendah. Golongan Melkisedek yaitu termasuk presiden, ke-12 rasul yang membentuk Dewan Agung, kemudian imam-imam agung dan Dewan Penatua-penatua. Dan golongan Aaron adalah imam-imam, guru-guru, dan syamas-syamas. Mereka ini mempunyai tugas untuk mengumpulkan persepuluhan, melaksanakan kebaktian-kebaktian, dan mengatur para pekerja. Ajaran-ajaran Mormon. Pada tahun 1831, aliran ini mengumumkan ajaran mereka dalam 13 pasal kepercayaan. Antara lain, tentang Allah. Menurut Mormonisme ini, Allah itu adalah seorang Superman. Anggapan-anggapan primitif. Ia dapat secara badani dilihat dan diraba, akan tetapi mempunyai kekuatan-kekuatan yang jauh lebih besar daripada manusia. Tetapi pada suatu waktu kelak manusia akan menjadi serupa seperti dia. Juga Mormonisme mengajarkan bahwa jumlah ilah-ilah banyak. Jika orang beriman meninggal dunia, maka dia akan menjadi ilah pula. Ajaran tentang Allah sedemikian adalah suatu kemunduran dan kejatuhan kembali kepada agama-agama primitif. Tentang manusia. Menurut Mormonisme, Adam sudah ada dalam dunia roh-roh sebelum ia datang di atas bumi. Kedatangannya ke bumi adalah untuk menerima badan. Setelah dia menjadi manusia, dia tinggal di Firdaus yang berada di Amerika. Peristiwa dalam Taman Firdaus di mana manusia digoda iblis bukanlah suatu kejatuhan ke dalam dosa, melainkan suatu rejeki yang memberi kemungkinan untuk evolusi, progresi manusia. Oleh sebab itu, menurut orang-orang Mormon, tidak ada dosa warisan sebab anak-anak dilahirkan suci dan ada praeksisten dalam dunia roh-roh. Kedatangan manusia ke dalam dunia ini adalah menjalani suatu persekutuan yang lebih tinggi untuk mencapai suatu persekutuan yang lebih tinggi untuk suatu perkembangan yang lebih lanjut. Di bumi mereka diperlengkapi dengan suatu badan, dan jikalau mereka dibaptiskan jadi orang-orang Mormon, maka mereka pun sekaligus memperoleh roh suci pula. Jika mereka mati dalam iman orang-orang Mormon, maka mereka akan menjadi ilah. Itu ada dalam buku mereka di bab 132, The Books of Doctrines and Covenants. Tentang pernyataan Allah. Menurut orang-orang Mormon, kitab Mormon itu adalah suatu sumber pernyataan yang kedua di samping Alkitab. Tetapi kenyataan adalah bahwa Alkitab dalam Mormonisme tidak boleh lagi buka suara yang bicara hanya kitab Mormon atau bidak. Di satu tangan kiri memegang Alkitab, sedang di tangan kanan terdapat kitab yang lain. Menurut Mormonisme, pernyataan Allah itu demikian, bahwa Tuhan Yesus berkunjung ke Amerika sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Maksud ajaran ini adalah sesuai dengan angan-angan Joseph Smith bahwa Yesus bukan saja di Palestina menampakkan diri, melainkan juga di Amerika. Dan Amerika lah yang mempunyai pernyataan yang asli.
Di luar Amerika, seperti di Eropa, kekristenan itu telah rusak moralnya. Tetapi di Amerika, kekristenan itu terpelihara baik dalam kitab Mormon. Juga Mormon mau mempropagandakan bahwa bangsa Amerika menjadi bangsa yang diistimewakan Allah dan dikhususkan menerima pernyataan-pernyataannya. Tanah Amerika hendak dijadikan Mormonisme menjadi tanah suci, dan the American way of life, cara hidup Amerika, menjadi terang dunia. Dengan demikian Mormonisme memalsukan agama Kristen dengan menjadi Salt Lake City, menjadi Yerusalem sendiri atas tanah sendiri, daerah terah dengan kitab sendiri, sedang agama Kristen menjadi agama suku Amerika. Ajaran dan praktek poligami. Yang jelas di mana-mana di dunia ini terdapat hubungan yang erat antara politeisme dan poligami. Jadi tidaklah mengherankan jikalau orang-orang Mormon mempertahankan poligami itu. Dari tahun 1852 sampai dengan 1890, poligami itu dipraktekkan orang-orang Mormon di daerah Utah. Tetapi setelah daerah Mormon pun terpaksa menyesuaikan diri kepada undang-undang perkawinan monogami USA. Kendati pun demikian, ada orang-orang Mormon yang membela poligami serta mempraktekkannya secara ilegal. Harus ditekankan di sini bahwa ajaran poligami Mormonisme ini adalah suatu pengkhianatan terhadap etika Kristen, terutama terdapat ajaran dalam kehendak Tuhan Yesus, Markus 10. Tentang sakramen, orang-orang Mormon tidak menyetujui baptisan terhadap anak-anak, kecuali sudah mulai di atas usia 18 tahun. Nah, suatu keganjilan lain dalam aliran Mormon ini ialah adanya baptisan untuk orang mati, terutama orang-orang yang terhukum semasa hidupnya. Nah, bagi sekte Mormon, perjamuan kudus dirayakan bukan dengan anggur, tetapi dengan air. Nah, kemudian tentang perkawinan, dikatakan pengesahan perkawinan berlangsung selama-lamanya, baik di bumi maupun di surga, di akhirat. Mereka juga akan mendapat anak-anak rohani yang nantinya akan turun ke bumi. Nah, tentang ajaran demikian tentu tidak kita temukan dalam Alkitab. Ini adalah hanya angan-angan Joseph Smith dalam kitab Mormonnya. Nah, kemudian tentang akhir zaman, juga orang-orang Mormon percaya akan adanya kerajaan 1000 tahun di atas bumi ini, yaitu sesudah peperangan antara setan dan Allah sendiri berakhir, maka akan terdapat dunia yang baru. Orang-orang Mormon melukiskan dunia baru itu sebagai satu dunia di mana evolusi terus berlangsung. Keadaan manusia sekarang adalah Allah dahulu. Sebagaimana Allah sekarang, demikian juga manusia nanti. Nah, akhirnya sebagai penutup, saudara yang dikasih Tuhan, yang pertama, bahwa ajaran Mormon adalah ajaran sesat yang berbahaya. Yang kedua, Alkitab telah digantikan Mormonisme dengan kitab Mormonnya. Nah, yang ketiga, ikatan rohani orang Kristen dengan Nabi dan Juru Selamat kita Yesus Kristus telah digantikan dengan ikatan Joseph Smith dengan kitabnya secara de facto. Yang keempat, oleh sebab itu setiap orang Kristen harus waspada dan mohon bimbingan Tuhan dalam menghadapi ajaran sesat Mormonisme. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.